Mungkin topik lain yang gue pengen obrolin tentang ini sih, tentang kayak gimana kita tentang berekspresi. Kan kayak di Indonesia juga masih belum boleh kan kayak kuku panjang, ya kan, berwarna gitu, atau enggak kayak rambut diwarnain atau rambut gondrong. Nah, lu gimana kayak? Rambut lu kan gondrong kayak. Ya, lagi liburan, kalau lagi sekolah mah nggak boleh, Will. Welcome to Yokinoi Podcast. Kalau kalian nonton episode-episode sebelumnya nih, kalian pasti udah kenal kita kan? Nih gue William, di sini kita ada Andrew lagi, ada Kathy, dan guest star kita kali ini ada Keanu nih. Halo Kak. Halo. Halo. Thank you. Terima buat kasih di untuk episode kali ini datang. Ya, Siap. kita mau terima kasih dulu nih. Thank you kayak buat ngeluangin waktu jadi guest star kita nih. Ya, terima kasih. Siap. Di episode kita kali ini ya, kita mau ngomongin tentang education system, tentang sistem edukasi mungkin lebih tepatnya di Indonesia kali ya. Nah, buat pembuka kali ini, banyak dari kita kan yang buat perubahan tentang education system di Indonesia yang paling kerasa kemarin tentang ditiadakannya UN gitu ya, yang diganti gitu. Nah, kalau misalkan gue sendiri sih belum kayak kerasa impact-nya. Kalau misalkan menurut kalian efektif nggak sih kayak tentang penggantian UN gitu? Maksudnya dampak apa sih yang positif dari perubahan itu? Kalau kata lu gimana kayak? Kalau menurut gue sih emang dari awal harusnya jangan ada ini ya UN ya kalau menurut gue. Terus sekarang kan udah diganti kan? Sekarang udah nggak ada UN sekarang ya? Iya. Setahu gue nggak ada, tapi gue baca kayak dari beberapa kayak artikel gitu katanya bakal diadain gitu. Gue juga masih belum yakin kayak masih kayak ambigu gitu sih sendiri. Gue belum dapat kayak kepastian gitu. Iya, cuman setelah si UN ini diganti, tetap aja nggak sih kalau misalkan untuk step yang berikutnya misalkan lu mau masuk ke kuliah misalkan, tetap aja ada penilaiannya itu sekarang mah berarti ngambil dari rapot berarti kali ya? Iya. Nah, terus kayak lu kalau misalkan pengen masuk yang yang publik ya, itu kan masih ada kayak SBM gitu nggak sih? Kan emang ada. Iya. Ada. Iya, Ada jadi 3 cara kalau harus tetap lewatin itu juga sih. Jadi kata gue kalau misalkan emang UN nggak terlalu dipakai, sebenarnya dari dulu sih harusnya udah nggak diadain ya. Kalau Kasih gimana Kak? Ya gue juga mikir kayak gitu sih, sama juga. Cuma kalau misalkan nggak ada UN, terus kalau mau dites untuk kemampuan pengetahuan dalam kayak IPA atau IPS-nya cuma ditentukan sama tes masuk untuk ke universitas, kan susah juga ya nilai kemampuan orang-orang di seluruh belahan Indonesia gitu kan. Kalau UN kan ditujukan untuk disamaratakan ya. Kalau misalkan UN kan susah juga nggak sih? Jadi nilainya pakai apa gitu loh. Iya. Kayak buat kan juga kan biasa selama ini ya. Gimana dulu? Tapi kalau saya kayak kan UN kan itu cuma kayak lihatnya nilai IPA dan IPS, kayak mate, mungkin bahasa Inggris dan kimia, biologi, fisika begitu. Tapi kan mereka juga nggak nilai kayak misalnya kayak talenta untuk mungkin arts atau musik. Kan kayak kan nggak ada kan juga ada kayak some people yang juga benar-benar punya banyak talent di dalam bidang musik itu. Kan kalau kan di UN kan nggak ada kayak nilai begitu kan. Jadi kayak ya susah sih kalau ada kayak orang yang kurang fair ya. Ya kurang fair karena kan kayak there's some really good people right yang benar-benar bisa really good with music or arts. Ya. Susah untuk mereka. Soalnya gue juga tahu kayak ini sekarang kayak Keanu juga kan dia lagi kayak fokusnya nge-band gitu. Gimana kayak coba ceritain deh. Ya bener sih tadi kata Andrew ya sebenarnya gimana ya ngomongnya ya. Iya jadi tuh sebenarnya lebih terfokusinnya tuh ke orang-orang yang kemampuannya tuh lebih kepada yang pelajaran-pelajaran UN itulah. Kasarnya kan itu kalau sekarang mah disebutnya the main subject-nya lah pelajaran utama. Tapi untuk orang-orang kayak gua kan kayaknya bukan di hidup gua tuh itu nggak utama gitu tuh. Tapi kan ya karena sistemnya menginginkannya seperti itu jadi ya kayak gitu. Padahal misalkan mungkin ada orang yang
kemampuannya lebih ke bidang lain. Tadi kalau kata Andrew contohnya di berkesenian misalkan kayak gitu kan. Iya. Terus gimana nih kalau misalkan setahu gue ya, gue belum kayak riset lebih lanjut lagi, tapi setahu gue kayak Finland ya, kalau nggak salah yang kayak education systemnya paling baik kayak di dunia kan. Setahu gue tuh Finland kan sekarang, dimana mereka tuh lebih sedikit jam pelajarannya, dan anak-anak tuh nggak dikasih kayak tugas tugas rumah gitu kan, homework assignments gitu nggak ada. Ya PR nggak ada kan. Dan yang jadi pertanyaan buat gue nih, yang sampai sekarang mungkin belum terjawab ya, kenapa kalau kita udah mengakui sistem edukasi Finland itu terbaik, kenapa nggak kita coba implementasiin di Indonesia? Nah, gimana nih kata lu kayak? Nah, itu ada juga nih, kan kalau menurut lu itu terbaik. Nah, banyak banget nih guru-guru di Indonesia yang mikirnya malah itu tuh apaan sih? Buktinya mana gitu. Jadi tuh banyak guru-guru yang termasuknya di sekolah gue lah misalkan. Padahal lebih menganggapnya itu gini, jadi lebih lama itu artinya lebih baik lah. Jadi kasarnya lu semakin lu digembleng tuh semakin bagus. Padahal kan sebenarnya nggak juga ya. Tergantung gurunya arahnya kemana. Misalkan lu chef, terus lu digemblengnya pelajaran biologi kan buat apa gitu tuh. Kalau lu chef, lu gemblengnya lu belajar masak, kan? Ngapalin bahan apa, iya. Jadi tuh mikirnya tuh gitu. Termasuknya kepala sekolah gua, guru-guru gua juga pikirannya kayak gitu tuh. Jadi semakin digembleng, semakin bagus. Nah sih menurut gua enggak ya. Tergantung orangnya sih, balik lagi. Kayak gitu loh. Ya, berarti cara pikirnya makanya yang Finland itu masih banyak diremehin sebenarnya nih. Will, kalau menurut gua gitu sih, masih banyak diremehin di sini. Ya, cara pikir kayak kayak orang-orang di Indonesia masih kayak konvensional gitu ya, masih tradisional, masih tradisional begitu ya. Iya, masih kayak ngikutin yang kayak biasanya kayak sekolah emang biasa kan lebih capek lebih baik, Will. Lebih capek lebih baik lah. Kayak mungkin kalau misalkan orang tua kita kayak bayarin kita sekolah, terus misalkan kita sekolah cuman kayak 4 jam. Ngerasanya tuh kayak nggak worth it gitu ya sih? Ya kan kayak kita sekolah bayarnya tuh biasa buat supaya anaknya belajarnya banyak gitu mungkin pikirnya. Ya, mungkin gue bisa ngerti sih di situ. Kalau Kasih gimana? Sama atau punya pendapat lain nih? Ya, gue setuju sih sama kayak Anu kan, kayak sekarang kan ada yang namanya kayak less is more, jadi lebih fokus ke efisiensi kan. Jadi selama 4 jam itu kita lebih belajar hal-hal yang kita mau daripada kita jam pelajarannya lebih panjang, terus kita belajar semuanya itu kan kurang efisien juga kan. Iya. Benar. Terus kan sekarang gue dengar UN kan bakal digantinya kan sama kayak tes kompetensi kayak bahasa Indonesia sama matematika, atau enggak kayak sebaik apa anak itu menangkap pelajaran baru gitu loh. Lebih kayak gitu daripada ke pelajaran benerannya. Jadi menurut gue sih lebih baik kayak gitu juga sih. Soalnya kan kita belajar banyak hal, tapi yang menentukan itu kan kemampuan kita menangkap hal itu kan, daripada apakah kita bisa IPA atau IPS. Iya. Kalau menurut lu gimana nih? Kalau untuk saya kayaknya kalau Indonesia kayaknya susah ya kalau kayak mau mengadopsi kayak education systemnya Finland. Kayaknya susah karena kan kayak gimana ya, culture-nya juga beda banget. Beda culture juga. Ya kan juga kayak mungkin kayak di Indonesia kita nggak punya kayak as much finance atau kayak gimana ya, not as good leaders. Pemimpin di Indonesia mungkin juga nggak terbaik kayak di Finland. Yang masih harus di-develop ya. Iya. Masih banyak kayak things yang harus diperbaikin sebelum education system. Mungkin kayak nggak tahu, kalau pemerintah mungkin ngelihat education system sekarang masih nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin mereka fokusin ke hal-hal yang lain, misalkan kayak infrastruktur, kayak not number one priority. Terus kalau not number one priority mungkin. Gue nggak bisa bilang banyak kan, karena gue nggak tahu juga. Tapi kalau misalkan tentang ini gimana nih? Sistem edukasi di mana murid-murid bisa nentuin sendiri pelajaran apa yang mereka pengen. Sekarang kalau menurut kalian gimana nih? Fair nggak sih kalau misalkan dibagi cuma IPA IPS? Gimana nih? Kata lu gimana? Iya, sebenarnya sih balik lagi ke gua tadi ya, sebenarnya tergantung si orangnya itu, dia tuh milihnya tuh pengen pelajarin apa sih. Jadi bener sih sebenarnya tadi yang udah dibicarain tuh lebih sedikit, kalau lebih efektif
ya lebih baik seharusnya mah seperti Iya. itu. Cuman kan Benar-benar. ya cuman ya gimana ya, orang kan sudah stigmanya kan sudah kayak gitulah. Jadi untuk merubahnya tuh masih susah lah, Will, kalau menurut gua, Will. Iya, Terus iya. bener Iya, kata lu iya, tadi, iya. mungkin dianggapnya pendidikan sekarang tuh udah fine-fine aja lah, nggak ada masalah, ngapain kita recokin gitu tuh. Iya, Padahal sih iya. sebenarnya menurut gua sih sangat-sangat ini ya, banyak yang tidak belum oke gitu tuh. Cuman kan orang-orang kebanyakan ya, mayoritas pasti nganggapnya fine-fine aja kayak gitu sih Iya. menurut gua. Soalnya kayak gue ngerasa banyak juga kayak kalau orang yang di Indonesia yang misalkan udah yang punya punya resources, punya misalkan cukup uang, mereka juga kayak ingin anak mereka tuh kayak kuliah atau misalkan sekolahnya tuh di negara lain, ya nggak sih? Kayak misalkan terus kayak kita juga emang sebenarnya ngelihat kayak misalkan kuliahnya tuh di Amerika gitu kan, kayak pasti terus kayak nanti gajinya lebih besar, dan mungkin gara-gara kita pemerintahku nggak benar-benar fokus sama sistem edukasi Indonesia, jadi banyak yang anak-anak pintar Indonesia juga mungkin keluar negeri dan akhirnya mereka kerjanya di luar, jadi nggak buat Indonesia juga gitu Oh loh. iya, iya. Dan mungkin itu salah satu hal yang harus difokusin juga sih. Nah, Ya. yang menurut gua kurang efektif itu pembagian cuma IPA IPS. Karena gua ngerasa kalau misalkan, soalnya ada temen gue ya yang kayak mereka suka beberapa pelajaran IPA, misalkan kayak biologi, tapi juga suka pelajaran IPS, misalkan ekonomi, tapi mereka harus pilih satu gitu. Dan jadi kayak nggak fair gitu loh. Jadi mereka emang harus milih dan kayak mengorbanin satu gitu. Kalau misalkan Kathy gimana nih? Kayak lu ada nggak temen atau nggak lu sendiri ngerasain kalau suruh ngambil IPA IPS doang tuh nggak srek gitu, nggak fine menurut lo? Ya, gue setuju banget sih sama William. Gue tuh sekarang kan gue masuknya IPS. Iya. Tapi gue tuh sebenarnya interest gue tuh ekonomi sama fisika. Nah, jadi gimana tuh? Nah, iya benar-benar. Iya, iya. Iya. Gue juga mikir Iya. lagi kan sekarang kan lebih banyak field major yang ada kombinasi IPA IPS kan. Kayak Iya. kalau misalkan lu mau IT, lu masuknya IPA atau IPS coba? Itu kan nggak ada fisika, nggak ada biologi, nggak ada ekonomi gitu kan kalau IT. Iya. Kalau IT Jadi mungkin kan, math kali kan, matematika. Iya. nah, tapi kan tuh general juga kan kalau math. Iya, iya. 2 stream juga kan ada dua-duanya. Lalu apa ya, agricultural business. Agriculture kan biologi, bisnis Iya. ekonomi. Nah, Oh itu iya, gimana iya. lagi? Sekarang kan Iya. tambah banyak gitu loh field yang kombinasi dari IPA IPS, dan menurut gua kalau emang cuma selama SMA cuma suruh milih satu itu nggak fair. Iya, 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 iya. benar. Sekarang kayak gue jadi inget kayak banyak field gitu kan yang gabungan antara kedua mata pelajaran. Ya, gimana dulu kata lu? Kalau saya sih, ya sama sih kayak Koba sama Kathy. Karena kan sekarang kan juga ada banyak kayak majors yang kombinasi. Tapi kayaknya Iya. kalau kayak, for example, kayak pemerintah edukasi benar-benar kayak let us boleh pilih apa yang kita mau pelajari, mungkin juga ada kayak mungkin orang tua atau some students, mereka kayak, ya, saya cuma ambilnya mungkin bahasa Indonesia atau mata aja, nggak usah sulit-sulit, nggak apa-apa lah, Iya, nanti iya. Yang di kayak semi. Yang kayak, yang bener-bener hmm. kayak nggak peduli. Tapi kayaknya sih itu kayak almost no one does that. Ya, mungkin. Cuma mungkin itu cara pikir awal kali ya, buat kayak Iya. awal-awal mungkin. Gue sih berharapnya kayak kita udah mulai bisa nanti kita yang ke kelas-kelas yang kita mau. Jadi bukan kayak gurunya yang datang ke kelas kita beda-beda gitu loh. Kayak soalnya gue kan tahu beberapa sekolah kan di luar mereka ngebolehin murid-muridnya tuh buat milih sendiri, misalkan berapa mereka boleh milih 8 mata pelajaran. Jadi mereka emang ke sekolah juga termotivasi buat belajar apa yang udah mereka pilih gitu loh. Iya. Dan menurut gue kalau misalkan argumennya bilang kayak kita ngasih mereka semua pelajaran dulu supaya mereka tahu mereka suka yang mana. Ya iya sih, tapi jangan sampai kayak SMA 3 juga. Kan abis itu lu Iya. nanti mau kuliah harus milihnya satu. Jadi kayak penjurusannya tuh juga, soalnya gimana ya, penjurusannya mereka kayak awal kasih semua, terus nanti kayak cuma IPA IPS. Terus udah langsung suruh pilih major di kuliah gitu. Jadi kata gue emang harus kayak mungkin dari at least dari SMA lah. Dari SMA udah boleh milih tuh, misalkan mereka mau fokusin kemana, dan jadi ada beberapa pelajaran yang boleh mereka drop, misalkan Iya, kalau dan lu beneran udah nggak suka fisika dan itu bukan yang
bakal lu ambil di perkuliahan, jadi juga kayak nggak usah dipelajarin di SMA-nya kan. Jadi lu punya lebih banyak waktu buat fokusin di apa yang lu suka gitu sih. Ya Gimana dan kayak juga kan kalau kalau kayak Kayak lu lu kayaknya sih sepemikiran nggak? menurut Sepemikiran gua nggak? harusnya malah justru dari SMP itu mungkin lebih baik ya. Karena mungkin kalau menurut lu tadi nih Will, katanya Ya, dasar-dasar hidup tuh sebenarnya di SD sih menurut gua, kayak ya pengetahuan umum lah. Terus hitung-hitungan dasar kan di SD tuh udah gitu tuh. Terus ya ya. seharusnya sih dari SMP kan, kita SMP hitungannya belum dewasa lah. Masih anak kecil gitu tuh. Harusnya dari SMP aja tuh harusnya udah mulai eh, terserah gua lah gitu kasarnya tuh. Harus lebih difokusin Ya. lah, maksudnya kita difokusin ke sini. Apalagi SMA Iya. kan, bener kata lu lah, karuan lagi SMA mah udah beda lagi. Iya. Apalagi iya, gitu. iya. Soalnya yang gue denger kayak di Jepang mereka pas lagi kindergarten gitu ya, pas lagi TK tuh mereka lebih fokus kayak tentang tata krama gitu kan, tentang difokusin gimana harus bersikap Attitude. sopan, attitude. Nah mungkin Oh, ya sih itu juga bagus sih, kayak harus diimplementasiin kayak supaya emang udah kebiasa lebih hormat sama orang tua gitu kan ya. Dan ya sih kalau kata gue SMP juga udah dibolehin juga ya mungkin lebih bagus kali ya. Jadi kalau misalkan lu pengen udah mulai coba, udah beneran suka ya udah dari SMP udah fokus gitu loh. Iya. Terus gimana nih kayak kalau lu ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan atau gimana nih? enggak sih, kayak saya mau back up tentang apa yang what you just said. Karena kayak kalau kita boleh pilih kelas yang apa kita mau, kan itu juga kayak it saves time and money, right? Bener Karena bro, kan, bener. karena kan kayak kalau kita kayak nggak mau belajar, misalnya kita ambil IPS, nggak, misalnya kita ambil IPA dan kita nggak mau belajar, kayak di masa depan kita mau jadi apa ya? Mungkin dokter. Jadi kan kalau fisika kan itu nggak terlalu perlu kan, paling cuma kimia Iya. atau biologi. Jadi kan Iya. juga kayak it saves time kan, karena kan kita nggak kerja PR, eh nggak kerja PR fisika, Iya nggak benar-benar. kerja, nggak harus belajar untuk kalau ada tes atau ujian. Juga kan mungkin juga save money kan, karena kan kalau nggak ambil fisika kan kita nggak harus bayar untuk kayak guru fisika begitu kan, juga mungkin Iya untuk sama. kayak praktek atau Iya kertas benar juga benar begitu kan benar. kita nggak usah bayar untuk begitu kan, jadi ya Sama bener-bener kata gue gurunya juga bakal lebih enak sih. Sekarang kayak lu bayangin jadi guru yang ngajarin anak-anak yang nggak minat sama pelajarannya, ya nggak sih? Kayak kasian Iya. juga kan. Soalnya Iya, ya iya iya sebenarnya iya bener. iya ya kan maksa kan. Jadi yang disalahin Iya. siapa sih? Yang disalahin anaknya, muridnya. Tapi kan muridnya kan emang terpaksa harus ngikutin pelajaran yang dia nggak suka. Gurunya juga terpaksa, dia harus ngajarin anak-anak yang terpaksa ngikutin pelajaran mereka. Jadi ya iya Betul, Will. kasihan Betul. gurunya, kasihan anaknya, kasihan semuanya gitu loh. Jadi kata gue emang sistemnya iya kurang iya. efektif. Iya sih. Sebelum kita lanjutkan episode ini, saya mau berikan terima kasih kepada Yokinoi. Yokinoi ini adalah makanan ringan yang dibikin dari rumput laut. Jadi karena dibikin dari rumput laut, jadi lebih sehat daripada cemilan lain yang seperti tinggi di dalam gula atau garam. Jadi Yokinoi ini pasti lebih sehat. Dan Yokinoi ini bisa dimakan dimanapun dan kapanpun. Nah, kayak kalau misalkan buat sistem ranking nih, ini kan juga yang banyak diperbincangin nih. Soalnya kayak kalau misalkan emang kayak anaknya nggak niat sama pelajarannya, kayak lebih fokusnya sama musik atau nggak fokus sama painting, art gitu ya, kan jadi sistem ranking nih nggak akurat nih, ya kan? Soalnya kan sistem ranking lebih fokus sama pelajaran-pelajaran yang tadi, yang kayak mungkin biologi, fisika, Iya, kimia, iya. atau kayak IPS Iya jadi lebih kayak fokus. gitu-gitu. Iya, Nah, iya. gimana nih kata lu? Berarti karena sistem ranking nggak efektif, apakah kata lu harus tetap ada atau gimana? Nah, itu dia balik lagi kan. Nanti tuh si ranking itu pada akhirnya tuh kepakainya untuk yang bikin apa tuh namanya? Sorry. Yang Bikin pinter kayak pelajaran akademis gitu ya? iya. Jadi si ranking itu kan untuk ke kuliah kan sebenarnya kan. Iya. Ranking itu tuh nantinya tuh. Jadi ya ujung-ujungnya ya gitulah, yang pinter di pelajaran akademis tuh ya semakin mudah, nah yang Iya. sebaliknya ya semakin susah, justru kayak gitu nanti jadinya. Iya, kasihan Iya. mereka Jadi yang bukan masalah, fokusnya. iya bukan Ya, masalah kamu bakal najemin di satu sisi kemampuan kamu apa, justru tuh lebih apa ya istilahnya mah, kasarnya mah kayak cuman ngedukungnya yang pinter-pinter di akademis aja lah untuk iya memudahkan tuh. benar-benar. Iya. Sedangkan yang lainnya tuh agak susah jadinya, jatuhnya tuh kayak ya lebih susah lah intinya mah. Ya, sama kayak kalau misalkan tentang
lu jago atau enggak di sport, misalkan lu jago basket, berenang, apalagi badminton, itu kan mereka juga ada beberapa kayak jalur prestasi gitu kan. Nah, Iya. masalahnya kalau misalkan yang mereka jagonya ke art, itu mungkin lebih susah kan, karena kayak kompetisi art gitu kan di Indonesia juga kayak nggak sebesar peluangnya dibandingkan dengan peluang-peluang kayak misalkan OSN gitu kan. Jadi kayak Iya. PON gitu-gitu kan, kayak kata gue sih emang kurang fair ya. Tapi ya kata gue susah sih, balik lagi harus sistem edukasi lebih benar lagi. Nah, pertanyaan gue nih, kalau menurut kalian sistem edukasi yang harusnya diimplementasi di Indonesia yang paling realistis ya. Jadi yang mungkin kalau podcast ini didengar sama kayak menteri ya, yang jadi bisa realisasikan di kedepannya gimana nih? Coba, karena lu dulu kayak. Kalau menurut gua sih harusnya poin pertama sih masalah waktu ya. Ini kita lihat aja lah sekolah sekarang kayaknya menurut gua mah kelamaan sih. Lama banget kalau menurut gua. Nggak tahu kalau yang lain pada ngerasanya gua kuat nih sampai jam 3, jam 4. Kalau menurut gua mah kelamaan. Udah gitu balik lagi ke poin yang tadi, kita pelajarin tuh hal-hal yang bukan ada di minat kita, jadi tuh wasting time gitu. Buat apa sih lu masuk sekolah tuh nggak ada gunanya Gak ada gitu lah. motivasinya juga ya. Lu capek, lu ngerjain hal yang nggak berguna, jadi tuh lu ngapain sih sebenarnya? Jadi ya balik lagi bener kata lu tadi sih, harusnya kita waktu diperkecil, terus kita bisa milih yang itu tuh gua banget lah kasarnya. Jadi tuh kita semakin fokus lah untuk improve kemampuan kita nih. Kita nih pengen jadi apa sih? Kan namanya manusia beda-beda dong. Ada yang misalkan ada yang pengen jadi pembuat furniture misalkan, atau ada yang pengen gue pengen jadi pengusaha, gue pengen jadi chef, pengen musisi, gue pengen emang suka banget nih sama matematika, gue pengen jadi guru, atau gue suka fisika, gue pengen jadi ilmuwan atau apa. Jadi balik lagi ke si orangnya sih, lu tuh pengen jadi apa, lu tuh pengen ngapain gitu tuh. Jadi sebenarnya tergantung dari si orangnya kayak gitu. Benar. Ya, itu gue setuju sih. Gimana Kak? Jadi tuh jangan si sekolah tuh memaksain tuh untuk lu tuh jadi kayak gini ya. Harusnya kita mau jadi gimana gitu. Harus kayak fleksibel. Iya. Gue setuju sih sama yang kita boleh milih pelajaran sendiri. Ya, tapi gue sih sebenarnya bukan tentang jam belajarnya sih, tapi tentang apa yang kita pelajari selama periode belajar itu. Gak apa-apa gue 8 jam sehari sekolah, tapi yang penting pelajarannya yang gue minat. Iya, bisa yang lu sukain kan. Iya. Terus kan kalau misalkan pelajaran nggak minat juga, kalau pelajaran nggak minat, nilai kita jadinya turun. Terus kita gara-gara nilainya jelek, pulang sekolah harus les itu lagi. Oh iya, benar. Oh iya. Iya. Jadi diulang-ulang, terus nggak efektif, terus ya begitu lagi. Kayak ya benar-benar. Iya. Terus? Nggak, kalau saya sih, ya kan kalau kayak implementasi kayak mungkin kayak kita boleh pilih kelas apa dan pendekin school hours, kan itu kayak itu perlu time sih, kan nggak bisa pasti nggak bisa lah kalau implementasi semua itu dalam satu hari, atau mungkin satu tahun juga satu tahun juga nggak bisa ya, kan harus like slowly improve. Jadi kayaknya mungkin pertama-tama sih kayak mungkin coba kalau kayak sekolah untuk pilih kelas, kayak coba bikin kayak tes dulu lah, evaluasi. Mungkin kayak di berapa kan, mungkin kalau di berapa sekolah di Indo mungkin boleh pilih kelas mungkin. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi coba kayak evaluate lah kalau itu benar-benar lebih bagus kan. Iya. Karena kan kita kan we're just like telling opinions, right? Iya, benar-benar. Kan kita belum tahu kalau itu benar-benar efektif atau tidak. Tapi kayaknya efektif kita nggak tahu sih. kalau itu dijalanin di Indonesia bakal efektif kayak mungkin di beberapa negara lain atau enggak ya. Cuma mungkin kalau kata gue yang paling gampang ya, yang direalisasiin itu tentang jam pelajaran sih. Kadang gue mikirnya gini, kalau misalkan kita pengen government Indonesia ngebolehin sekolah-sekolah supaya murid-muridnya yang milih pelajaran mereka sendiri. Mungkin banyak orang tua yang nggak setuju kali ya. Mungkin nanti takut anaknya milih asal yang gampang menurut mereka gitu ya. Atau enggak yang kayak tadi kan Andrew tadi bilang, udahlah ngambilnya cuma beberapa mata pelajaran aja gitu. Dan kata gue banyak proses yang harus dilewatin kalau kayak gitu. Tapi mungkin
gue lebih setuju kayak kata Keanu, kalau misalkan kita kurangin jam pelajarannya aja, at least kita lebih punya banyak waktu buat fokus sama minat kita gitu loh. Jadi emang ya kan, jadi kita lebih bisa misalkan punya waktu buat les. Misalkan yang jagonya ke art bisa fokus belajar misalkan art gitu. Jadi kalau yang pengennya fokusnya jadi chef ya jadi chef. Jadi ya susah sih kalau kalau sekolahnya sistem edukasinya diganti secara keseluruhan. Jadi kata gue mendingan diperpendek jam waktunya. Jadi kita punya lebih banyak waktu buat fokus hal-hal yang kita minatin. Kata gue mungkin gitu. Kayak mungkin berapa ya, sekolah mungkin 5-6 jam gitu, terus nanti lama-lama misalkan diperpendek lagi. Dan gue sih harap nanti ke depannya kita boleh ya, kayak murid-murid bisa beneran milih pelajaran yang mereka minatin, dan mereka ke sekolah juga termotivasi. Jadi nggak kayak bangun hari Senin gitu kan, aduh sekolah lagi. Kayak pikiran itu udah nggak ada lagi gitu loh. Ya paling gitu sih. Gue sih Terus mau nambahin sedikit sama tentang yang milih pelajaran sendiri sama minatnya kita juga. Itu soalnya gue ngerasain banget, gue waktu baru masuk SMA gue bingung banget mau IPA atau IPS. Menurut gue harusnya diwajibin tes minat bakat tuh sama pemerintah. Soalnya kan kalau misalkan tes minat bakat, kita kan mau SMA, mau penjurusan, kita harus udah nentuin IPA atau IPS yang kita minatin. Tapi kalau misalkan kita sendiri nggak tahu kita minatnya apa, bakatnya apa, terus mau gimana? Iya, benar. Ya susah kan jadinya. Mungkin topik lain yang gue pengen obrolin tentang ini sih, tentang kayak gimana kita tentang berekspresi. Kan kayak di Indonesia juga masih belum boleh kan kayak kuku panjang, ya kan, berwarna gitu, atau enggak kayak rambut diwarnain atau rambut gondrong. Nah, lu gimana kayak? Rambut lu kan gondrong kayak. Ya, lagi liburan, kalau lagi sekolah mah nggak boleh, Will. Nah, iya, terus gimana nih? Kata lu setuju atau enggak kayak peraturan-peraturan itu? Ya kalau buat sebelumnya kan diimplementasikan supaya kayak lebih apa sih? Lebih polite gitu kan? Lebih sopan. Iya, lebih polite. Nah, tapi kalau ya kata guru-guru kan bilangnya ini, Will. Ya. Untuk apa namanya? Biar disiplin aja ngikutin peraturan, kan ada peraturannya nih. Biar lu ikutin aja sih peraturannya tuh gitu. Nah, motivasi itu sih kalau kata guru-guru. Kenapa, Will? Iya. Kalau lu setuju nggak sama kayak gitu? Ya, menurut gue sih ya harusnya sih terserah ini ya. Maksudnya ya pengen gue dandanannya kayak gimana. Cuman ya susah lagi, Will. Balik lagi, Will. Karena mereka pegangannya itu sih lu harus ikutin aturan. Nah, aturannya kagak boleh panjang. Sama dengan kayak pakaian lah. Maksudnya contohnya ke sepatu aja kan, sepatu harus satu tipe. Kalau di negeri kan gitu. Kalau di swasta mungkin serah ya. Kalau negeri kan harus sepatu yang tipenya yang hitam putih warrior itu tuh. Rambut harus jangan gondrong lah. Iya. Terus celana juga nggak boleh yang dimacem-macemin kan, nggak boleh diketatin apa, kudu biasa kayak gitulah. Contohnya mah. Iya. Soalnya kan banyak yang bilang kayak itu tuh apa sih, ngelimit cara berekspresi murid gitu kan. Dan bahkan itu kan nggak cuma kayak di SD doang, bahkan sampai SMA juga. Jadi kayak kita sekitar 17-18 tahun umur hidup ke sekolah kan harus pakai pakaiannya yang semua sama gitu. Jadi kan apa sih katanya kita harus apa sih kayak merangkul perbedaan gitu kan. Mungkin cara perbedaan berekspresi juga harusnya kayak sama-sama di-accept gitu. Tapi kan buktinya misalkan di sekolah kita harus disamain semua. Ya ada ya juga argumen kayak tentang misalkan kesenjangan sosial. Jadi kayak supaya nanti nggak kelihatan kesenjangan sosial. Bener, Will. Iya. Ada yang kayak pakaiannya misalkan lebih branded atau gimana ya. Banyak sih yang harus diomongin kalau tentang kayak gitu. Kalau Kathy tapi sebenarnya Will tetap aja, Will. Bentar gue potong dulu. Sebenarnya tetap aja misalkan masalah biarpun seragam, tetap aja kalau masalah kesenjangan sosial mah, kalau emang dia sanggupnya boleh yang bagus, pasti seragamnya itu bagus. Kadang ada lu lihatlah yang misalkan bajunya aja udah bekasan saudaranya atau apa, pasti tetap kelihatan biarpun seragam tuh. Ini orangnya lebih kasarnya lebih beruang lah. Yang ini lebih nggak punya uang kan, tetap aja kelihatan sih biarpun seragam. Kelihatan. Gitu ya gue mau nambahin itu doang. Iya, betul. Gimana nih, Kak? Kalau menurut lo? Kalau menurut gue sendiri sih, gue mikir, ini peraturan oke, ada. Tapi apakah ini ada efeknya sama performa kita di sekolah gitu loh? Masa gara-gara kuku gue panjang, gue nggak bisa menerima informasi kimia gitu? Iya. Oh iya. Apa hubungannya gitu? Iya, gue ngerti. Soalnya kan mikirnya juga
di sekolah kan kita nggak cuma belajar pelajaran, tapi belajar juga misalkan attitude, kedisiplinan kayak tadi balik lagi. Jadi mungkin yang dilatih itu sih. Jadi ya. Iya. Kalau Drew gimana nih? Kalau saya sih mau nambahin? Enggak, silakan Andrew aja. Oke. Karena saya sih peraturan situ kayaknya make sense lah sedikit. Karena kan kalau kayak pakai bajunya yang benar-benar kayak nggak not appropriate begitu kan ya itu pasti jadi masalah lah kalau di sekolah. Iya. Ya, jadi kan peraturan begitu ya perlu sih, tapi jangan nggak usah terlalu strict. Ya mungkin kalau kayak rambut gondrang begitu ya nggak apa-apa lah. Tapi yang penting nggak terlalu kayak ekstrim lah. Jangan terlalu ekstrim. Dan juga mungkin cat rambut ya mungkin kayak boleh lah, mungkin kayak sedikit coklat atau mungkin sedikit kuning begitu kan yang oke lah, tapi jangan kayak bener kayak ekstrim gitu, I think. Karena kan freedom of expression, right? Freedom of expression. Tapi mungkin kalau di Indonesia belum terlalu banyak yang aware ya, belum banyak yang kayak tahu gitu. Terus jadi gue ingat lagi nih tentang selain kayak sistem edukasi gini juga tentang gimana caranya biar sistem edukasi Indonesia ini bisa diperbaiki dari muridnya sendiri nih. Jadi kita nggak ngandelin pemerintah. Nah, kalau misalkan lu sendiri gimana kayak? Lu ada ide nggak tentang gimana kita bisa at least contribute nih, bisa kontribusi? Kita kontribusinya mungkin menurut gue sih dari cara yang paling kecil aja sih sebenarnya, dengan ngajak ya nggak usah jauh-jauh lah, ke teman-teman sendiri aja dulu kayak gini nih. Jadi ya kita misalkan kita punya pemikiran kayak gini ya kita jangan disimpan untuk diri sendiri lah, harus kita bantu sebarin lah, yang nggak usah jauh-jauh. Contohnya ke teman dulu. Dan karena gue yakin biarpun banyak yang mungkin masih belum setuju, pasti banyak juga yang setuju lah. Lu lihat aja misalkan kayak di sosmed lah, misalkan di Instagram atau di YouTube gitu tuh. Kalau ada video yang tentang pendidikan gini nih, lu lihat aja komennya, pasti tetap aja ada yang pro, ada yang kontra gitu tuh. Pasti perang tuh di bawah. Pasti Jadi balik lagi, nah disitulah waktunya untuk berargumen gitu tuh. Kalau menurut lu bener, kalau menurut gua kayak gini ya. Jadi kita berargumen aja sih, intinya sih kayak gitu. Maksudnya terus kita juga bisa nyebarin pemikiran kita nggak usah yang jauh-jauh lah, ke teman-teman terdekat dulu aja. Siapa tahu banyak yang setuju kan, tambah banyak yang setuju kan, pasti tambah banyak yang ngedukung dong, otomatis kayak gitu. Paling gitu aja sih. Ya gue juga setuju sih, kayak intinya sih gue juga kan ini kita bawain topik ini di podcast ini nih supaya lebih ningkatin kesadaran gitu kan, supaya kalau misalkan banyak yang ngerti, banyak yang lebih terbuka lah. Kita harap dari sini banyak yang terbuka pikirannya, lebih gitu ngerti, lebih paham, lebih open minded, lebih paham lebih aware. Well, ini nggak kerasa ya udah lebih dari 30 menit sih. Iya. I guess kayak udah sih ini buat akhir podcast ini. Thank you kayak udah mau datang nih. Thank you ya, thank you. Terima kasih. Andrew, William, Tuti. Thank you. Ya, terima kasih. Udah mau jadi guest star kita. Ya, terima kasih. Well, okay. I guess that's it for today. Thank you guys for watching and see you guys in the next episode. Yeah. Bye-bye. Bye.